Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi masih seputaran tentang jimat badar tidar, dan kebetulan ini ada badar tidar ageman saya atau koleksi saya yang biasanya saya pakai buat pribadi, saudaraku. Dan badar tidar ini itu barang simpanan yang menurut saya sangat handal sekali, sangat istimewa dan sangat langka. Buat saudara-saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek ya saudaraku, biar nanti kameranya saya dekatkan biar lebih jelas. Silahkan dirasakan biar lebih enak. Silahkan saudaraku, saya dekatkan. Oke, sudah saudaraku. Ini badar tidarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya di antara saudaraku sekalian, itu kok warnanya keputih-putihan, Gus? Ya saudaraku, ini badar tidarnya itu dulu saya kira itu jenisnya besi, karena sudah pernah saya bahas tentang tuah dari badar tidar atau ciri-cirinya. Bisa dilihat saudaraku, badar tidar itu punya ciri khas di samping ya saudaraku, di samping sini itu dia halus saudaraku. Bisa dilihat halus sampingnya. Itu ciri khas dari badar tidar. Dan badar tidar yang ini kenapa kok warnanya putih, saudara? Itu dulu kemungkinan kalau keris itu kan ada kinatah emas, kinatah perak, dan ada kinatah perunggu. Dan kebetulan ini sepertinya dulunya itu dilapisi perak, saudara. Dan biasanya pegangan yang seperti ini itu dibawa orang-orang keraton kalau zaman dulunya. Jadi tidak orang sembarangan, saudaraku. Ini sepertinya kalau saya amati itu memang dilapisi dengan perak. Ya mungkin karena dulunya orangnya yang punya itu saking senengnya atau gimana, itu jadi beliau itu yang punya itu ya akhirnya itu saudaraku melapisinya dengan perak. Kalau ditanya soal tuah dan fungsinya sudah banyak saya jelaskan tentang edukasi badar tidar yang asli ori. Tapi kalau yang ini itu saudaraku itu lebih bagus lagi karena lebih langka. Jarang sekali badar tidar itu yang ada lapisannya perak seperti ini, saudaraku. Atau kinatah perak bahasanya. Itu langka sekali. Saya aja itu punya satu-satunya yang seperti ini, saudaraku. Cuman punya satu-satunya. Dan kalau yang seperti ini, saudaraku, tahapannya itu sudah sampai anti silat di rambut dan juga sudah sampai anti bom. Karena badar tidar koleksi saya itu juga banyak yang sudah termaharkan yang bagus-bagus. Cuman saya punya yang ini, saudaraku, yang
buat ageman pribadi. Dan badar tidar yang seperti ini saudaraku, itu ya tuah dan fungsinya kalau ditaruh di rumah, di padepokan atau di pesantren itu akan terhindar dari santet, teluh, tumbal, guna-guna dan sebagainya lah, atau dari orang-orang yang berniat jahat. Biasanya kalau ada santet, teluh dan sebagainya itu insya Allah tidak akan bakal mempan. Dan banyak saudara-saudara kita juga yang berkeluh kesah, banyak problem-problem dalam keluarganya, banyak juga yang ada kejadian-kejadian aneh. Itu bisa juga disebabkan oleh bangsa santet dan sebagainya saudaraku, karena santet itu jenisnya macam-macam. Tapi yang harus diingat, yang penting itu kan kita harus selalu waspada. Kita harus punya perisai yang benar-benar mumpuni. Jangan nanti kalau ada apa-apa baru kelabaan, cari guru spiritual dan sebagainya, itu tidak pas. Karena hal-hal mistik itu kadang-kadang orang itu banyak disepelekan juga. Namun bila sudah kejadian itu baru kelabaan sudah. Baru cari guru spiritual. Seperti itu. Badar tidar yang ini itu dulu sering, sampai sekarang sih saudara, itu sering saya gunakan buat ngobati orang kena santet, kena guna-guna, buat bikin pagar gaib. Itu cukup direndam sama air putih, itu bisa juga. Atau kalau dibikin rendaman minyak, itu minyaknya juga bisa ditanam di sekitar rumah atau tempat usaha atau pondok pesantren. Itu akan terhindar dari santet atau guna-guna dan sejenisnya saudaraku. Pokoknya intinya akan mental dan jenis-jenis ya seperti itu nggak akan bakal bisa kalau kita punya perisai badar tidar yang asli ori. Kenapa kok dulu saya membahas badar tidar? Karena banyak di luaran sana itu orang itu salah kaprah saudaraku. Badar tidar yang asli itu tidak tahu. Makanya dulu itu saya bikinkan edukasinya supaya supaya paham, buat menambah wawasan, pengertian buat saudara-saudara kita yang awam itu. Kalau dapat barang itu biar yang benar. Intinya seperti itu saudara. Oke saudaraku, inilah perwujudan badar tidar yang asli ori. Ini barang peninggalan. Dan dulu badar tidar yang asli itu adanya di Gunung Tidar, di petilasan Syekh Subagir Gunung Tidar di daerah Magelang. Untuk mendapatkannya itu sangat sulit sekali saudaraku, sangat sulit dan sangat susah. Tidak sembarang orang, apalagi kalau barangnya seperti ini. Ini aja saya dapat, kalau nggak barang peninggalan mungkin nggak punya saudaraku. Yang jelas badar tidar ini itu barang pamungkas, barang simpanan saya satu-satunya yang sangat istimewa.
Ya itu tadi, kalau ditanya soal tuahnya itu bisa digunakan buat pagar rumah, tolak santet, buat tolak guna-guna, buat pengobatan dari segala penyakit yang non medis lah. Intinya yang urusan gaib itu bisa digunakan buat pengobatan. Kalau di bawah bisa juga digunakan buat sarana media keselamatan, kayak anti bacok, anti tembak, itu sampai tahapannya. Kalau ini udah sampai anti bom, saudaraku, karena istimewa sekali. Badar tidarnya itu ada kinatahnya perak yang sangat istimewa, dan yang jelas barangnya sangat langka sekali. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Inilah perwujudan badar tidar kinata perak yang sangat langka sekali. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat. Salam rahayu rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.